Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, kita masuk ke pembahasan Babu ahkamin nunis sakinati wa tanwin. Bab hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa idharun idghamun wa qalbun ikhfa فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء بغنة لزم وأدغما بغنة في يؤمن إلا بكلمة كدنيا عنون والقلب عند الباب غنة كذا لإخفى لدى باقي الحروف أخذا. طيب, berkata An-Nadhim rahimahullahu ta'ala, wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa idharun idghamun wa qalbun ikhfa. Dan hukum tanwin, ya, serta nun sukun itu terbagi menjadi 4, yaitu idhar, idgham, qalb atau iqlab, dan ikhfa. Fa'inda harfil halqi adhhir wad daghim fil lami warrala bi ghunnatin lazim. Apabila nun sukun dan tanwin atau tanwin, ya, bertemu dengan huruf-huruf yang keluar dari makhraj tenggorokan atau al-halq, ya, hamzah ha, ain ha, ghain kha, maka bacalah dengan idhar, ya, dibaca jelas tanpa ada tambahan dari pokok gunnahnya. Nah, dan hukum ini disebut dengan idhar halqi, ya. Kemudian idghamkanlah nun sukun jika bertemu dengan huruf lam dan ra, fil lami war ra. Nah, yaitu suara huruf nun itu serta sifat gunnahnya dianggap tidak ada dan langsung dibaca, dimasukkan ke huruf lam dan ra-nya, ya, dengan bertasydid. Nah, ini disebut dengan idgham bila gunnah atau bi ghairi gunnah, tanpa gunnah. Wa adghiman bi gunnatin fi yuminu illa bi kilmatin kadunya anwanu. Dan idghamkanlah, ya, huruf nun sukun disertai dengan gunnah yang dipanjangkan jika bertemu dengan salah satu huruf yuminu. Maksudnya ya, waw, mim, dan nun. Nah, dan hukum ini disebut dengan idgham bi gunnah, ya, idgham yang disertai dengan gunnah. Kecuali, ya, jika bertemu kedua huruf tersebut berada dalam satu kata atau satu kalimat, ya, maka harus dibaca dengan idhar, dibaca jelas, ya. Ini nanti disebut dengan idhar mutlaq atau idhar wajib. Ini di dalam Al-Quran hanya terdapat pada 4 tempat. Nah, seperti di sini kata-kata ad-dunya, dunya. Kemudian juga dicontohkan dengan di dalam nazamnya anwanu. Tidak dibaca awanu. Ini perkataan nazim, ya, bukan dalam Al-Quran yang ini. Kalau di dalam Al-Qurannya ad-dunya, kemudian sinwanun, qinwanun, dan bunyanun. Nah, ini dalam Al-Quran hanya 4 tempat saja, ya, la ghair, tidak ada selainnya. Baik. Wal qalbu 'indal babi gunnatin kadza likhfa lada baqil hurufi ukhidha. Dan qalb, ya, atau iqlab itu terjadi jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, ya, maka nun sukun atau tanwin ini dirubah menjadi huruf mim yang disertai dengan gunnah yang dipanjangkan. Nah, disertai dengan gunnah yang dipanjangkan.
Nah, kemudian hukum yang terakhir yaitu adalah hukum ikhfa, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan sisa dari huruf-huruf yang telah diambil dari hukum-hukum sebelumnya. Selainnya huruf-huruf yang tidak masuk ke 3 hukum sebelumnya, maka ini disebut ikhfa. Ya, disebut dengan ikhfa haqiqi. Baik. Kita masuk ke penjelasannya. Bayyana an-nadhimu rahimahullahu ta'ala anna lin-nun as-sakinati wat-tanwini arba'at ahkam. Hiya al-idharu wal-idgham wal-qalbu wal-ikhfa'u. An-Nadhim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa ya, nun sukun atau tanwin dan tanwin ini mempunyai 4 hukum. Yaitu yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga qalb atau iqlab, yang keempat ikhfa. Nah, wan nunus sakinatu hiya an-nunul lati la harakata laha mithl nuni man wa an. Ya. Adapun yang disebut atau ini maksud dengan nun sakinah adalah nun yang tidak ada harakatnya. Ya. Nun yang kosong dari harakat, ya, tidak ada harakatnya. Ya, seperti contoh nun pada kata man dan an, yaitu sukun ya, nggak ada harakatnya di huruf nunnya, itu tak bertanda sukun, itu nun sakinah namanya. Sedangkan tanwin, wat tanwinu huwa ja'lu nunin sakinatin zaidatin ya talhaqu akhiral ismi lafzan la khattan ay tuntaq wa la tuktab wa waslan la waqfan misl rahimun rahiman rahimin. Nah, adapun yang disebut dengan tanwin ya yaitu nun sukun tambahan. Nah, nun sukun tambahan yang terdapat pada akhir ism atau kata benda. Ya, baik secara pengucapannya ataupun secara tulisannya. Lafalnya, pengucapannya atau khattan, cara rasm tulisannya. Ya. Maksudnya adalah diucapkan tapi tidak ditulis. Nah, maksudnya adalah diucapkan tapi tidak ditulis. Wa waslan la waqfan. Ya. Diwasalkan atau bersambung. Ya, ini terjadi ketika diwasalkan tapi tidak terjadi dalam keadaan waqaf. Nah, rahimun. Nah, kalau dibacakan kan munnya muncul tuh. Nun tambahannya terdengar. Ya. Rahiman. Rahimin. Sedangkan dalam keadaan waqaf dia nggak ada hilang. Ya, tanwin tidak ada. Rahim. Rahima. Ya. Jelas ya? Baik, kita masuk ke hukum yang pertama yaitu awalan. Yang pertama al-idharul halqi. Yaitu idhar halqi. Ma'nahu lughatan al-bayan. Ya, jelas. Wastilahan ikhrajun nun as-sakinati wat tanwini min makhrajiha min ghairi ziyadatin fil gunnah. Sedangkan pengertian idhar secara istilah itu mengeluarkan nun sukun dan tanwin ya dari makhrajnya. Ya, tanpa adanya tambahan gunnah. Hurufuhu ahruful halqi as-sittatu. Ya. Al-hamzatu wal ha'u wal 'ainu wal ha'u wal ghainu wal kha'u. Huruf-hurufnya adalah huruf idhar al-halqi ya. Yaitu huruf-huruf tenggorokan, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan itu ada 6. Ya, hamzah, ha, 'ain, ha, ghain dan kha. فإذا أتى بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من الأحرف السابقة فإن النون الساكنة أو التنوين تظهر وتكون في المرتبة الثالثة من مراتب الغنة وهي الغنة الناقصة. Nah, jadi kalau misalnya ada nun sukun ya atau tanwin
bertemu dengan huruf-huruf yang sebelumnya disebutkan, yaitu huruf-huruf yang keluar dari halq, 6 huruf tersebut, hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha, ya, maka dijelaskan, dibaca idhar, nun sukun atau tanwin dibaca idhar, dibaca jelas. Nah, dan ini kalau kita tinjau dari tingkatan gunnahnya, ini tingkatan gunnah yang tingkatannya al-martabatus tsalitsah, tingkatan yang ketiga, yaitu gunnah naqisah. Nah, gunnah naqisah sebelumnya kita telah bahas di pembahasan yang berkaitan dengan tingkatan-tingkatan gunnah, ya, min haitsus zaman. Ini tinjau dari segi temponya, durasinya, waktunya, ya. Jadi gunnah yang kurang. Nah, walaysa min ad-diqqati, ya, wat tahrir nafyul gunnah fi ta'rif al-idhar mutlaqan. إذ إن أصل الغنة المصاحب للنون ما زال موجودا فلا يحسن أن يقال في تعريف الإظهار إنه إخراج النون الساكنة والتنوين من مخرجها من غير غنة ولو قيل من غير غنة زائدة أو من غير زيادة في الغنة، ya, لحصل المقصود بشكل أدق والله أعلم. Baik. Yang dimaksud di sini, ya, bukan berarti kita menghilangkan gunnah tersebut, ya, secara mutlak. Ini maksud dari idhar halqi tadi. Maksudnya bukan berarti kita menghilangkan gunnah itu secara mutlak di hukum idhar. Ya. Karena pada asalnya gunnah ini selalu mengiringi, ya, huruf nun dan mim, itu selalu mengiringi huruf nun, mim. Tapi kita sekarang kita sedang bahas huruf nunnya. Ini gunnah selalu mengiringi huruf nunnya, ya. Walaupun dia hukumnya idhar halqi, ya, tapi sifat gunnah di situ masih ada, tidak hilang, ya. Makanya kita bahas tadi gunnahnya dari tingkatan gunnah naqisah, ya, gunnah yang kurang. Nah, maka kita tidak katakan, ya, pengertian idhar itu apa? Mengeluarkan nun, sukun dan tanwin dari makhrajnya tanpa adanya gunnah. Tidak. Ya. Walaupun misalnya dikatakan min ghairi gunnah zaidah, tanpa adanya tambahan gunnah, ya. Atau min ghairi ziyadah fil gunnah, ya, tanpa adanya tambahan gunnah, ya. Tidak, ya. Bukan berarti ketika dikatakan seperti ini gunnahnya hilang, tidak. Tetap, ya. Gunnah itu selalu mengiringi huruf nun. Nah, walaupun dia berada di martabah an-naqisah, ya, martabah sangat kurang, gunnahnya kurang, ya. Baik. Kita lanjutkan. Sababul idhari at-taba'ud alladhi baina makhraji harfil idharil halqiyyati sittah wa baina makhrajin nuni min tarfil lisan. Ya, ini yang menyebabkan terjadinya idhar, ya, yaitu saling menjauhnya, ya, antara makhraj huruf-huruf idhar, ya, yang keluar dari tenggorokan, itu huruf-huruf idhar yang 6 yang keluar dari tenggorokan, ya, di antara tempat keluarnya nun, yaitu nun keluar dari tarful lisan, ya, dari ujung lidah bertemu dengan lithatil ulya, ya, gusi bagian atas, yaitu makhrajin nun. Sedangkan makhrajnya halq itu jauh sekali, ya, saling berjauhan. Nah, maka tetap dibaca idhar. Nah, ini sebabnya terjadi idhar, karena makhrajnya jauh sekali, ya, antara makhrajnya nun dengan huruf-huruf halqiyah, ya, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Baik. Wa fil jadwal tali amthilatun li idharil halqi lin nun as-sakinati fi kalimah
wa fi kalimatain wa kadzalika litanwini ya litusa'ida 'ala tadribi wa riyadatul alsun ya. Ya, kita akan lihat di jadwal berikut. Ini adalah merupakan contoh-contoh bacaan idhar halqi ya. Hukum nun sukun atau tanwin ya. Pada satu kalimat, dua kalimat ya. Pada contoh dalam kalimat satu kalimat atau dua kalimat, atau contoh bacaan tanwinnya ya, pada tanwin fathatain ya, atau dhammatain atau kasratain ya. Ini untuk memudahkan kita untuk melatih lisan kita agar terbiasa mengucapkan apa? Huruf-huruf halqiyah, khususnya ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang 6, yaitu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Nah, kita bisa lihat di jadwalnya. Nah, pinggirkan dulu. Nah, kita lihat di situ bagian kanan. Di bagian kanan di sini ada al-hamz, al-harf, al-hamzah. Ya. Al-ha, al-ain, al-ha, al-ghain, al-kha. Bisa lihat jadwalnya. Baik. Kita akan praktekkan contoh bacaan idhar halqi huruf al-hamzah, huruf hamzah ya. Wa yan'auna min ahli azabun alim. Nah, Anda akan matikan huruf akhirnya ya. Wa yan'aun min ahli azabun alim. Ya. Masih ada sifat gunnah yang mengiringi huruf nun, tidak menghilang. Ya. Tidak dibaca wa yan'auna min ahli azabun alim, tidak. Kemudian contoh yang kedua, huruf idhar halqi yang kedua adalah al-ha'u. Ya. Yanhauna anhu wa man hu qaumin had. Kemudian huruf ain, al-ainu. An'ama min amal hakimun alim. Kemudian al-ha'u. Wa tanhitun man had aliman hakima. Al-ghain. Fasayunghidun min ghil haliman ghafura. Al-kha. Wal munkhaniqah wa in khiftum aliman khabira. Nah, itu contoh-contoh bacaan idhar halqi. Baik. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan yang kedua, hukum yang kedua adalah al-idgham. Wa ma'nahu lughatan al-idkhal, memasukkan. Ya, idgham secara bahasa adalah memasukkan. Ya, taqulul Arab adghamtu as-sayf fi ghimdihi. Ya. Sebagaimana ada perkataan orang Arab, ya. Aku memasukkan pedang ya ke dalam sarungnya. Ya, ai adkhaltuhu, memasukkannya. Nah, wa ma'nahu istilahan idkhalun nun as-sakinati wat tanwini fil harfil mutaharrik ba'daha bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan
yartafi'u anhumal makhraj irtifa'atan wahidatan 'inda an-nutqi bil harfi tsani. Nah, ta'rifun akhar lil idgham an-nutqu bil harfaini harfan katsani musyaddadan. Sedangkan makna idgham secara istilah yaitu memasukkan nun sukun dan tanwin ya ke dalam huruf yang mutaharrikah, yang berharakat setelahnya. Nah, maka jadilah di situ satu huruf yang bertasydid. Nah, maka ketika mengucapkannya ya dimasukkan ke dalam huruf yang kedua disertai dengan gunnahnya. Sebagaimana di sini pengertian yang lain di dalam istilahnya apa? An-nutqu bil harfaini harfan katsani musyaddadan. Jadi mengucapkan kedua huruf itu menjadi satu huruf. Ya, seperti yang keduanya yang bertasydid. Taib hurufuhu majmu'atun fi kalimah yarmulun. Ya, huruf-hurufnya adalah terkumpul pada kalimat yarmulun. Ya, ya, ra, mim, lam, waw dan nun. Ini idgham, huruf-huruf idgham semuanya, ya. Aqsamuhu wa yanqasimul idgham ila qismaini idghamin bi ghunnatin wa idghamin bi ghairi ghunnah. Macam-macamnya atau pembagiannya adalah ya dibagi menjadi dua bagian. Ya, dua macam. Yang pertama idgham bi ghunnah dan yang kedua idgham bi ghairi ghunnah atau bila ghunnah. Kita bahas idgham yang bi ghunnah dulu ya. Al-idgham bi ghunnah wa huwa an ya'ti ba'da an-nun as-sakinati aw at-tanwini harfun min huruf kalimah yuminu aw yanmu ya. Idgham bi ghunnah yang dimaksud dengan idgham bi ghunnah adalah datangnya nun sukun atau tanwin, ya, nun sukun atau tanwin ya. Atau bertemunya hukum nun sukun atau tanwin ya dari huruf-huruf yang empat ini, yaitu huruf ya, waw, mim dan nun ya. Dan ini disebut juga dengan idgham kamil. Naam, idgham kamil. Dan ini terjadi, idgham kamil ini terjadi pada huruf nun dan mim. Ya. Fin nuni wal mim. Nah, wa yakunul idghamu kamilan fin nuni wal mimi lintifa'il harfil awwal al-mudghami wa huwa an-nun wa sifatihi wa hiya al-ghunnah. Nah, kenapa disebut di sini dengan idgham kamil pada huruf nun dan mim? Karena hilangnya huruf yang pertama yang mudgham pada nun. Nah, dan sifat ghunnah pada nun tersebut. Ini karena disebutnya sempurna. Nah, karena disebutnya sempurna. Hilang di situ ya. Wa naqisan fil wawi wal ya'i lintifa'il harfil awwal al-mudghami ma'a baqa'i sifatil ghunnah. Sedangkan yang disebut dengan ghunnah naqisah ini pada huruf waw dan ya, karena hilangnya huruf yang pertama yang mudgham, yang diidghamkan ya. Akan tetapi masih tersisa sifat ghunnah. Nah, masih tersisa sifat ghunnah. Sisanya masih sisa ada sifat ghunnahnya. Contohnya nih pada man ya'mal su'an yujza bih. Man ya'mal su'an yujza bih min waliyyin wala nasir. Min ni'mah ya. Ini kamilah. Kalau tadi mai dengan miu itu gunnah naqisah. Nah, miu. Nah, min. Nah, beda ya. Ini kamilah. Nah, karena langsung ke nun yang kedua. Nah,
min ni'mah, min ni'mah, amilatun nasibah, mimma mahin. Baik. Jadi gunnah kamilah itu terjadi pada huruf nun dan mim, sedangkan naqisah terjadi pada huruf waw dan ya. Wa syaratul idgham an yakuna fi kalimatain. Ya, syaratnya idgham itu terjadi pada dua kalimat, ya. Kama bayyana fil amthilatis sabiqati, fa idza kana fi kalimatin wahidatin fala tudghamun nun, ya. Sebagaimana telah dijelaskan pada contoh-contoh sebelumnya, ya, bahwasannya idgham itu terjadi pada dua kalimat. Pada dua kalimat, ya. Akan tetapi kalau terjadinya pada satu kalimat, maka tidak diidghamkan, ya, nunnya. Ya, maka tidak diidghamkan. Wa innama tudhar, akan tetapi dibaca idhar, dibaca jelas. Ya, wa qad waqa'a dzalika fil Qur'anil Karim fi arba'i kalimat. Ya. Maka di dalam Al-Qur'an Al-Karim ini terdapat ada 4 kata yang dibaca idhar karena terjadinya pada satu kalimat, yaitu kata-kata hiya ad-dunya haitsu waqa'at bunyanun. Ya, ad-dunya yang pertama. Yang kedua, bunyanun. Wa ma tasarrafa minha sinwanun. Dan yang ketiga adalah sinwanun. Qinwanun. Yang keempat adalah qinwanun. Nah. Jadi tidak dibaca ad-dunya, tidak, tapi ad-dunya. Bunyanun, tidak dibaca buyanun, buyanun, tidak. Bunyanun. Sinwanun, tidak dibaca siwanun, tidak. Nah, qinwanun, tidak dibaca qiu, tapi dibaca idhar, ya. Baik, hatta la tashtabihu bima'na akhar in udghimat fi ma ba'daha wa yusamma hadzal idhar idharan mutlaqan. Nah, ini kenapa tidak dimasukkan agar tidak terjadinya kesamaan makna pada kalimat yang lain, ya. Jika kalau misalnya diidghamkan atau dimasukkan ke huruf setelahnya. Nah, dan ini dinamakan dengan idhar mutlaq, ya. Idhar mutlaqan, idhar mutlaq. Li'annahu ghairu muqayyad bi syafatin wala halqin. Kenapa disebut dengan idhar mutlaq? Ya, karena tidak terikat. Apa? Makhrajnya ini tidak terikat, ya, dengan bibir dan tenggorokan. Bunyanun, bunyanun, ya, sinwanun. Naam. Wa hadzal hukm yajri fil Qur'an wa ghairihi wa ila dzalika nabbaha an-nazim bitamthilihi bi kalimah ghairi qur'aniyah li hadzal hukm wa hiya kalimah anwanu min al-unwan fannun fihi mudharah kadzalika. Nah. Dan hukum ini, ya, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Nah, ini hukumnya dibaca idhar. Sebagaimana An-Nazim rahimahullahu taala memberikan penjelasan, ya, dengan memberikan contoh di dalam nazamnya, ya, dengan menggunakan kalimat, ya, bukan kalimat di dalam Al-Qur'an, bukan diambil dalam Al-Qur'an, yaitu pada kata atau kalimat anwanu. Ini dari kata-kata unwan, ya. Dan nun di sini hukumnya idhar mudharah, dibaca jelas. Jadi ketika dibacanya tidak awanu, tidak, tapi anwanu, ya. Baik, kita masuk ke pembahasan al-idgham bi ghairi gunnah.
وهو أن يأتي بعد النون الساكنة أو التنوين لام أو راء. والإدغام في هذا النوع إدغام كامل لانتفاء الحرف الأول والصفة معا، فلا يبقى أثر للنون أو التنوين، مثل من ربك تنطق من ربك، ولكن لا يشعرون تنطق ولكن لا يشعرون. وكذلك في التنوين نحو Tawwaban rahima, maka dibacanya Tawwaban rahima. Kullun lahu qanitun, kullun lahu qanitun. Baik. Yang dimaksud dengan idgham bi ghairi gunnah, tanpa adanya gunnah, adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra, maka hukum idgham di sini masuk kepada atau macam atau jenisnya adalah idgham kamil. Idgham kamil. Karena dimasukkan langsung ke huruf yang keduanya. Kenapa? Karena hilangnya huruf yang pertama dan sifatnya sekaligus bersamaan hilang. Dileburkan ke huruf yang kedua. Naam. Fala yabqa atharun linnuni aw tanwin. Enggak ada di sini bekasnya, maksudnya gunnah, pada nun dan tanwin tidak ada, karena memang langsung dileburkan kepada huruf yang selanjutnya, Contohnya min rabbika, maka kita baca mir rabbika. Walakin la yash'urun, maka kita baca walakin la yash'urun. Nah, begitu juga pada tanwin, pada huruf yang bertanwin atau fathatain atau dhammatain pada kalimat atau kata tawwaban rahima, maka dibaca tawwaban rahima. Kullun lahu qanitun, maka dibaca kullun lahu qanitun. Baik. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, thalithan, yang ke hukum yang ketiga, al-qalb, iqlab atau qalb. Ma'nahu lughatan tahwilu syai' an wajhihi. Nah, maknanya secara bahasa iqlab adalah memalingkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Maksudnya merubah, menukar, Wastilahan qalbun nun as-sakinati wat tanwini miman mukhfatan ma'al gunnah idza ata ba'daha harful ba. Sedangkan secara istilah iqlab adalah menukar nun sakinah atau tanwin menjadi mim, yang dibaca atau yang tersembunyi. Mim di sini tersembunyi, disertai dengan gunnah. Nah, jika setelahnya bertemu dengan huruf ba, jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dirubah menjadi mim. Walaysa hunaka farqun fin nutqi bainal ikhfa'i syafawi fil mim wa bainal qalbi fin nun as-sakinati wat tanwin. Fa sawtuhuma wahid yudbat bit talaqqi wal musyafahah min afwahil masyayikhil mutqinin. Tapi bisa tidak ada perbedaan di antara pengucapan ikhfa syafawi, yaitu pada mim sukun, bertemu dengan ba, dan iqlab, pada nun sukun dan tanwin, karena suaranya, pengucapannya sama, maka kita akan dapatkan cara pengucapan ini itu dengan jalan talaqqi, bertemu, serta dari lisan ke lisan kita berguru kepada syekh yang mutqin, belajar. Nah, karena memang ada khilaf di kalangan para ulama, bagaimana membaca iqlab ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan
ba, atau mim sakinah atau mim sukun bertemu dengan ba. Apakah kedua bibirnya dirapatkan? Apakah terdapat furjah? Ada ruangan sedikit, gitu ya. Ini terjadi khilaf. Ini khilaf yang mu'tabar ya. Sebagaimana yang ana pelajari ya kepada guru ana, ini kedua-duanya sahih insyaallah taala. Ya, tergantung kita nanti bertalaki. Kalau misalnya kita talaki kepada guru kita, kata guru kita ditutup rapat, ya ditutup rapat. Dibuka sedikit, dibuka sedikit. Ya. Jadi tidak perlu diambil pusing. Antum ambil, pilih pendapat dari kedua itu yang mana? Ya, yang mana yang lebih mendekati kesahihan? Silahkan dipilih yang lebih mudah bagi antum yang mana, karena tidak ada yang salah insyaallah taala dalam perbedaan ini ya. Contohnya di sini misl la yumbadan min ba'd sami'an basira. Wa fi halatil qalb ya tuda' mim hakada ya, ukaziyah yang berdiri seperti ini, ala nuni lidalalati ala alqalb ya. Ini menunjukkan bahwasannya di situ hukumnya iqlab ya. Wa dzalika fi dhabtil mushaf asy-syarif, dan ini tertulis di dalam mushaf Al-Qur'an Al-Karim ya. Tanda seperti itu tertulis ya, mim yang berdiri tadi. Baik. Kita masuk ke pembahasan hukum yang keempat, hukum yang terakhir dari pembahasan hukum nun sukun atau tanwin ya. Rabi'an al-ikhfa'ul haqiqi. Itu ikhfa haqiqi. Ma'nahu lughatan as-satr. Ya, tertutup. Ya, as-satr. Wa istilahan nutqun nunis sakinati wat tanwini bi sifatin bainal idhari wal idghami 'ariyatan 'anit tasydidi ma'a baqa'il ghunnati fil harfil awal ya. Sedangkan makna ikhfa secara istilah itu mengucapkan nun sukun dan tanwin ya, ini dengan sifat di antara idhar dan idgham, dengan tetap menjaga ghunnah ya di huruf yang pertama. Nah, jadi ada dengungnya, tetap ada dengungnya ya. Baik. Hurufuhu jami'ul hurufil hijaiyati adan huruful idhar wal idgham wal qalb. Hurufnya adalah semua huruf-huruf hijaiyah kecuali huruf idhar, idgham dan qalb ya. Jadi kecuali huruf-huruf halqiyah yang 6, kemudian huruf-huruf idgham ya terkumpul ada 6 juga huruf idgham, dan iqlab 1 yaitu ba ya. Wa hiya awwalu kulli kalimatin min kalimatin wa hiya awwalu kulli kalimatin min kalimati hadzal bait asy-syahir min matni tuhfatil atfal li Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala. Dan hal demikian ya, ini sebagaimana di dalam kitabnya Syekh atau matannya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ya, itu matan Tuhfatul Atfal ya, di bait yang menjelaskan tentang ahkamun nunis sakinah wa tanwin. Itu pada bait sithdhathana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Itu huruf yang berwarna merah itu adalah huruf ikhfa'nya. As-sadu والذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاد والضاء ya. Itu semuanya huruf-huruf ikhfa. فإذا أتى أي حرف من هذه الأحرف بعد النون الساكنة أو التنوين ya فإنها تخفى ويسمى إخفاء حقيقيا. Ya, maka kalau misalnya huruf-huruf tadi
atau kalau misalnya ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa sebagaimana yang tadi telah disebutkan, maka dibaca dengan ikhfa haqiqi, ya. Wa fi hadzal jadwal amthilatun qur'aniyatun likulli harfin min hadhil ahruf. Baik. Berikut adalah tabel, ya. Contoh-contoh di dalam Al-Qur'an. Nah, contoh-contoh bacaan ikhfa haqiqi di dalam Al-Qur'an. Itu contohnya dalam satu kalimat, dua kalimat, dan contoh tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Baik. Kita mulai dari huruf as-sad, ya. As-sad. Ansar. Ansar. Nah, ya, ditebalkan. Jadi ikhfanya di sini ditebalkan, ya. Bukan tapi ansar. Ansaddukum rihan sarsara. Rihan sarsara. Nah, tebal. Ingat, kalau misalnya ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa dan huruf ikhfa tersebut merupakan huruf isti'na, ya, maka dibaca tebal ikhfanya. Kemudian adzal, ya, munzir, min dzakar, sira'an dzalik, tipis, ya. Ingat suaranya, munzir. Nah. Kemudian as-sa, manthura, manthura, min thamarah, azwajan thalathah. Nah, kalau shad tadi, kalau misalnya kita berbicara tingkatan-tingkatan ikhfa, itu ada tingkatannya juga. Ada martabatul a'la, ada martabatul awsat, ada martabatul adna, ya. Atau dalam istilah lainnya ada ikhfa aqrab, itu termasuk martabatul a'la. Kemudian ada ikhfa awsat, martabatul awsat, ya, atau ikhfa ab'ad, martabatul adna. Nah, kalau shad itu masuk ke apa? Martabatul awsat, ya, martabatul wusta. Nah, tingkatan yang pertengahan. Tingkatan yang pertengahan. Shad, dzal, tha. Nah, itu tingkatan yang pertengahan. Kemudian kaf. Al-kafu. Ankala, mangkan, adan, kafaru. Nah, ini tingkatannya martabatul adna atau ab'ad. Nah, karena makhrajnya jauh antara kaf dengan nun, maka dibacanya juga ang, ya. Ang, jangan sampai tidak, tapi angkala. Ya, masing-masing tadi suara berbeda, ya. Kalau shad itu ditebalkan, dzal tipis, suaranya sama dengan shad, dzal, tha itu sama. Ya. Kalau shad tebal, makanya bukan Kalau tipis tapi pasti sama dengan manthura, manthura. Nah, mulut bersiap kepada makhraj selanjutnya. Bukan tapi angkala, mangkana, ya, mangkan, adan, kafaru. Baik, kemudian al-jim. Masuk ke al-jim. فَأَنْجَيْنَاكُمْ إِنْ جَاءَكُمْ شَيْئًا جَنَّاتٍ. Kemudian asyin, وَيُنْشِئْ فَمَنْ شَاءَ alimun syara'. Al-qaf. Al-qaf ini masuk ke kaf, ya, sama. Jim shin masuknya ke maratibul wusta, ya, atau awsat, ikhfa awsat.
Taib. Ashin, ya sudah tadi. Al-qaf, ya. Qa, yang tebal. Dia baca ang tapi dia tebal. Ini maksudnya ke maratibul adna atau ab'ad, ya. Yang qalibun wala in qult syai'in qadir. Kemudian as-sin, ini masuknya martabatul wusta, ya, atau awsat. Al-insan salam basharan sawiyya. Kemudian ad-dal, masuknya maratibul a'la, ya, ad-dal. Tadata itu maratibul a'la atau aqrad karena makhrajnya dekat dengan nun, ya. Andada min dabbah qinwanun daniyah at-ta biqintar, bal ya, biqintar wa in ta'ifatan qauman taghin. Az-zai unzil fa in zalaltum yawma idzin zurqa. Al-fa al-anfal wa in fatakum umyun fahum. At-ta fa'ant min tahtiha jannatin tajri. Ad-dad mandud in dalalt qauman dallin. Adh-dha yanzurun in dhanna qaumin zalamu. Taib. Itu contoh-contohnya tadi, ya. Ikhfa tadi yang dibaca tebal ketika dhad, dha, ya, ta, qa, sa, ya. Itu dibaca tebal ketika bertemu dengan huruf-huruf isti'la, ya, yang merupakan huruf ikhfa. Baik, tafkhimul gunnah, ini menebalkan gunnah, ya. Al-gunnatu tattabi'u ma ba'daha fa in kana mufakhaman fukhimat. Ya. Gunnah itu mengikuti apa-apa yang setelahnya. Ya. Apa-apa yang setelahnya. Kalau setelahnya tebal, maka ditebalkan gunnahnya. Dengungnya ditebalkan. Ya. Maksudnya setelahnya bertemu dengan huruf yang tebal, maka ditebalkan. Contohnya di sini min, ya kan? Min qabl, min tin, min qabl, min tin. Nah, min salsal, min salsal. Baik. Wa in ata ba'daha harfun muraqqaq ruqiqat. Ya. Kalau misalnya setelahnya bertemu dengan huruf, ya, yang tipis, maka ditipiskan gunnahnya. Dengungnya ditipiskan. Kuntum al-insan ila akhirih. Ya, jadi di atas sudah Anda praktikkan. Tinggal disimak kembali. Baik. Di sini ada perkataan Syekh As-Samannudi rahimallahu taala. War-rawmu kal wasli wa tatba'ul alif ma qablaha wal 'aksu fil ghanni ulif. Nah, di sini adalah ini maksud perkataan Syekh adalah
eh, alif itu ya, tipis atau tebalnya alif itu mengikuti huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya tebal, maka alifnya juga ikut tebal. Kalau huruf sebelumnya tipis, maka alifnya juga ikut tipis. Ini sebelumnya sudah kita bahas juga ya, di bacaan tebal dan tipis. Ya. Kebalikannya dengan gunnah. Ya, kalau gunnah atau dengung, bacaan dengung, itu mengikuti huruf setelahnya. Kalau setelahnya bertemu dengan huruf yang tebal, maka dibaca tebal. Kalau setelahnya hurufnya tipis, maka dibaca tipis. Nah, bisa dipahami insyaallah taala ya. Baik, sampai di sini insyaallah pembahasannya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.